Shalom, perkenalkan nama saya Christina Ginting, NIM 1901011138, Grup E Prodi Pak semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan atau dasar atau konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Landasan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental dan kegiatan manusia yang diarahkan untuk merubah tabiat, kemampuan, sikap dan tingkah laku seseorang yang bernilai positif di dalam masyarakat. Yang kedua, Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh. Tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru perlu membantunya. Maksudnya, pendidik perlu membantunya ketika dia melakukan kesalahan. Menurut asas Tutwuri Handayani, yaitu pertama, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat kepaksaan. Yang kedua, pendidikan adalah penglomentah yang mengandung makna among, ngemong, dan momong. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Momong mempunyai arti mengamati agar anak dapat tumbuh menjadi kodratnya. Ngemong berarti kita harus mengikuti apa yang ingin diusahakan anak sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkannya. Yang ketiga, pendidikan menciptakan tata tertib dan damai. Yang keempat, pendidikan tidak ngujo atau memanjakan anak. Dan terakhir, pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri di dalam anak diri atau di dalam diri anak. 3. Asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education di dalam kehidupan manusia memiliki arti penting dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kehadiran pendidikan sepanjang hayat ini disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang selama alur kehidupan di kehidupan manusia. Asas belajar sepanjang hayat lifelong education merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus satu, meliputi seluruh hidup yang ada di setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar sendiri. Yang kelima, mengakui kontribusi dan semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi termasuk yang formal, non-formal, dan informal. 4. Asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Fasilitator diharapkan guru sebagai tempat dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar dengan sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut.
Dan sebagai informator, guru harus menyadari bahwa dirinya hanya merupakan bagian kecil dari sumber-sumber informasi yang ada. Oleh karena itu, guru perlu mencari informasi selain dirinya sendiri. Sedangkan sebagai motivator, guru hanya mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Yang kelima, kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar yang dapat mengembangkan kemandirian dalam belajar, yaitu 1. Cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang kedua, belajar dari modul, praktik belajar atau paket belajar dan sebagainya. Yang ketiga, belajar dengan didukung oleh suatu pusat belajar PSB yang memadai. PSB memberi peluang tersedianya berbagai jenis sumber belajar di samping bahan di perpustakaan. Dengan dukungan PSB itu, asas kemandirian dalam belajar lebih dimantapkan dan lebih dikembangkan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom.